pagi, siang, sore, dan malam. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, baik secara fisik dan mental. Perkenalkan, saya Sheila Limanto. Dan saya Dina Mutiara yang akan membawakan materi pada hari ini. Sebelumnya, ada beberapa hal nih yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, menyiapkan e-book halaman 217. Lalu, jangan lupa untuk mencatat hal penting. Nah, di sini kita punya cara yang menarik loh, yaitu gunakan ballpoint tinta hitam untuk catatan biasa, ballpoint tinta merah untuk insight yang kalian dapatkan, dan ballpoint biru untuk hal-hal yang ingin kalian tanyakan. Lalu, duduk dengan nyaman. Yang keempat, diharapkan teman-teman juga bisa aktif dengan cara ikut menjawab pertanyaan yang diajukan di kolom komentar. Selanjutnya, diingatkan juga untuk duduk dengan posisi yang nyaman ya. Dan yang terakhir, peserta diharapkan menonaktifkan handphone dan tidak membuka tab lain. Sebelumnya, kita sudah belajar banyak dari video-video sebelumnya, seperti assessing training needs, developing active training objective, creating opening exercise, giving presentation and leading to discussion, preparing brand-friendly presentation, finding alternative method to presenting using experiential learning approach, designing active training activities, sequencing active training activities, planning active training program, and incorporating active learning. Dan di pertemuan sebelumnya, seperti yang kita sudah tahu nih teman-teman, kita sudah mempelajari mengenai opening activities, middle activities, sampai closing activities. Selain itu, kita juga sudah mempelajari beberapa hal mengenai incorporating active learning, yaitu mulai dari asynchronous e-learning sampai ke penggunaan sosial media untuk training. Oke deh, kalau belum tahu, yuk kita langsung aja bahas materi Conducting an Active Training Program. Tahukah kalian, berdasarkan hasil pencarian di internet, sebuah pelatihan dikatakan baik jika yang pertama, mengikutsertakan peserta di 5 menit pertama. Yang kedua, sering memastikan pemahaman peserta. Yang ketiga, siap untuk mengubah rencana berdasarkan feedback peserta dan kesalahan teknis yang terjadi. Yang keempat, menggunakan self-disclosure dan humor untuk mengembangkan atau menciptakan situasi yang terbuka. Yang kelima, mendengarkan dengan seksama dan menyesuaikan apa yang terjadi dengan kebutuhan partisipan. Yang keenam, menggunakan metode-metode pembelajaran yang cakupannya luas atau beragam. Yang ketujuh, memberikan peserta pelatihan what, why, how untuk setiap kegiatan pelatihannya. Yang kedelapan, mereview apa saja yang telah dibahas dan memberitahu apa saja yang akan dibahas. Yang kesembilan, merangkum atau menyimpulkan materi secara berkala. Perlu diingat, mendesain suatu program pelatihan tidak berhenti pada saat penyampaian materi. Tetapi, fase penyampaian materi merupakan suatu periode untuk terus-menerus menyesuaikan, menyempurnakan, dan mendesain ulang. Di dalam Active Training Program, seorang trainer memiliki dua peran. Yang pertama adalah sebagai stimulator, di mana trainer mempresentasikan materi atau memimpin sebuah diskusi. Yang kedua adalah sebagai facilitator, di mana trainer membantu pesertanya dalam melakukan aktivitas yang telah direncanakan. Pada titik ini, kesuksesan seorang trainer akan bergantung pada seberapa baik trainer dalam menyajikan informasi, memimpin diskusi, mengarahkan peserta melalui latihan, dan membuat transisi yang efektif dari satu acara dalam program ke acara lainnya. Menyelesaikan program pelatihan bisa sama sulitnya dengan memulainya, karena trainer harus mengetahui bagaimana mereview program, menangani pertanyaan yang masih tersisa, sampai ke mengakhiri pelatihan dengan benar. Bagaimana teman-teman? Mungkin terdengar sedikit sulit ya? Tapi tenang saja, karena dari materi hari ini sampai beberapa minggu ke depan, kita semua akan mempelajari bagaimana cara membangun atau membentuk suatu active training program dari awal sampai akhir dengan baik. Nah teman-teman,
Untuk materi pembahasan kita selanjutnya, sudah sempat tersebut nih tadi. Apakah ada yang bisa menebak? Ya, benar. Kali ini kita akan membahas tentang Beginning of Active Training Program. Apakah teman-teman sudah siap untuk mempelajarinya? Sebelum seorang trainer memulai pelatihannya, tentunya tidak ada salahnya untuk trainer tersebut mempertanyakan hal-hal berikut ini. Bagaimana cara mengatur setting fisik ruangannya? Atau teknologi atau alat apa saja yang akan dibutuhkan? Atau bagaimana cara membangun hubungan dengan peserta sesaat mereka masuk ke dalam ruangan? Dan apa yang akan dikatakan untuk memperkenalkan programnya setelah acaranya dimulai dengan resmi? Pertanyaan-pertanyaan barusan mengenai teknologi apa yang akan digunakan, alat apa yang akan digunakan, bagaimana cara menyambut peserta, semuanya akan langsung dijawab di materi hari ini. Karena materi pada hari ini mencakup preparing yourself mentally, arranging the physical environment, greeting participant and establishing rapport, getting the best from the first 30 minutes of training, reviewing agenda, and providing feedback to the agenda. Halo teman-teman, selamat datang di sesi materi Preparing Yourself Mentally. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan terlebih dahulu nih, dari short movie tadi, hal apa yang teman-teman dapatkan? Orang gugup, orang cemas, orang takut. Semuanya benar teman-teman. Nah, tahukah kalian bahwa perasaan-perasaan tadi, seperti gugup, takut, dan cemas tadi, merupakan suatu hal yang sangat wajar bagi seorang trainer sebelum memulai pelatihannya. Bahkan, perasaan-perasaan tadi membuktikan bahwa seorang trainer sangat peduli dengan pesertanya dan menginginkan para pesertanya untuk mendapatkan pengalaman pelatihan sepositif mungkin dan sebaik mungkin. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih, apakah ada cara agar seorang trainer tidak merasa terlalu gugup, cemas, atau takut? Jawabannya ada, karena di bab Preparing Yourself Mentally ini akan dibahas mengenai hal-hal apa saja yang harus disiapkan oleh seorang trainer sebelum pelatihannya dimulai. Yang pertama adalah memerhatikan seluruh detail pelatihan. Jika seorang trainer memperhatikan detail pelatihan, maka akan tercipta suasana yang teratur, rapi, dan profesional. Persiapan umum tersebut termasuk menentukan waktu pelatihan, seperti tanggal, hari, dan pukul berapa pelatihan tersebut akan dilaksanakan, memutuskan platform atau media pelatihan, menyiapkan materi pelatihan, dan menentukan lokasi, lalu memesan ruangan atau tempat tersebut. Yang kedua adalah terhubung dengan peserta pelatihan. Sebelum saya jelaskan, mari kita lihat contoh berikut ini. Seorang trainer di sebuah organisasi layanan yang besar terkenal karena selera humornya. Karyawan selalu bersemangat untuk mengikuti pelatihannya karena ia dikenal sebagai trainer yang menyenangkan. Gaya ini bekerja dengan baik sampai trainer menyampaikan pelatihan influence skill selama 2 hari untuk eksekutif senior global. Lelucon trainer tidak disukai oleh penonton internasional, sehingga menciptakan situasi yang tidak nyaman bagi semua orang di ruangan itu. Para eksekutif senior mulai mempertanyakan kredibilitas trainer dan kemudian pelatihan itu sendiri. Pada sore harinya di hari yang kedua, trainer telah kehilangan setengah dari kelompoknya, dan para peserta yang tersisa tidak dapat menunjukkan perubahan yang signifikan dalam influence skill mereka. Nah, dari contoh ini, apa yang teman-teman dapatkan? Untuk menjawabnya, teman-teman boleh pause terlebih dahulu ya video ini, lalu menuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Dari contoh tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa
betapa pentingnya terhubung dengan peserta pelatihan. Terhubung di sini berarti mengenali peserta pelatihan dengan baik. Jika seorang trainer tidak mengenal peserta pelatihannya dengan baik, maka ia akan mengalami yang namanya self-absorption. Dan dengan itu kekhawatiran akan meningkat. Selain itu perlu diingat juga bahwa pesertalah yang bertanggung jawab atas ilmu atau informasi yang didapatkan dari pelatihan yang diikutinya. Dari sini perlu diingat nih teman-teman, bahwa tujuan kedatangan trainee ke training bukanlah untuk merasa terkesan dengan apa yang trainer lakukan, melainkan agar mereka dapat membawa atau mendapatkan sesuatu kembali ketika mereka meninggalkan sesi training. Yang ketiga adalah mengenali tingkat kenyamanan diri sendiri dengan materi yang dibawakan. Seorang trainer perlu mengetahui tingkat kenyamanan diri sendiri dengan materi yang akan dibawakannya nanti. Jika seorang trainer tidak nyaman dengan materi yang akan dibawakan, maka ada kemungkinan yang lebih besar bahwa trainer tersebut akan mengalami kecemasan atau kegugupan. Hal ini juga akan membuat trainer merasa takut jika tidak bisa menjawab pertanyaan dari pesertanya. Lalu, apakah ada cara agar trainer bisa menjawab pertanyaan yang tidak bisa ia jawab? Nah, apa yang harus dilakukan seorang trainer jika dihadapkan dengan keadaan tersebut? Berikut adalah tipsnya. Memanfaatkan keahlian kelompok dengan mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelompok itu untuk menentukan apakah mereka dapat menemukan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Dengan ini, trainer dan peserta akan melakukan sebuah diskusi yang membuat sebuah training menjadi sarana belajar yang interaktif. Yang keempat adalah menyediakan cadangan kegiatan yang banyak. Perlu diingat bahwa kegiatan yang sukses pada satu kelompok belum tentu sukses pada kelompok yang lainnya. Fokuskanlah pelatihan trainer pada pengetahuan, keterampilan, atau sikap tertentu yang trainer ingin peserta pelajari. Pikirkan baik-baik program pelatihan dengan memikirkan peserta yang akan dilatih. Kemudian, cobalah untuk sefleksibel mungkin. Selalu pertimbangkan latihan cadangan jika aktivitas yang direncanakan tidak sesuai dengan karakteristik kelompok latihan trainer saat ini. Yang kelima adalah fokus kepada peserta training. Seorang trainer bisa saja merasa bosan terhadap materi yang ia berikan karena telah membahasnya berulang-ulang. Namun perlu diingat mengenai fakta ini. Informasi yang trainer berikan mungkinlah bukan hal yang baru pada dirinya. Namun, informasi tersebut merupakan hal yang baru untuk para peserta training. Apa yang dikatakan oleh trainer berikut ini mungkin bisa saja menambahkan insight atau pengetahuan baru untuk kalian semua. Dalam suatu sesi pelatihan, seorang peserta bertanya kepada trainernya, "Mengapa Anda bisa antusias untuk mengadakan sesi yang sama pada hari berikutnya, mengingat fakta bahwa Anda telah melakukan sesi yang sama 3 hari dalam 1 minggu?" Dan trainernya pun menjawab, "Saya hanya mengatakan pada diri saya sendiri untuk fokus pada peserta dan bukan diri saya. Saya tertarik ketika melihat cara mereka menanggapi apa yang saya katakan dan mencoba mencari sebanyak mungkin kesempatan bagi mereka untuk berkontribusi dalam diskusi. Dengan cara itu, saya bisa belajar dari pengalaman mereka dan menambahkan kontribusi mereka ke materi pelajaran yang saya bawakan di pelatihan selanjutnya." Sebelum kita lanjut ke subchapter selanjutnya, saya akan memberitahu nih kepada teman-teman cara lain untuk mencegah burnout pada trainer. Yang pertama adalah bersikap fleksibel dengan rencana dan desain pelatihan trainer. Gunakan sesi yang berulang dari program yang sama untuk mencoba cara baru dalam menyampaikan materi yang sama, atau mencoba urutan kegiatan yang berbeda. Selanjutnya adalah variasikan lokasi, lingkungan, dan platform materi pilihan trainer. Jika trainer selalu mengajar di ruangan, platform, atau suasana yang sama, cobalah berikan alternatif lain kepada peserta sehingga pelatihan tidak terasa monoton. Yang terakhir adalah melihat orang lain ketika melatih program pelatihan yang sama. Jika vendor luar menawarkan program yang serupa di tempat lain, hadirilah sesi tersebut untuk mendapatkan ide baru tentang cara menangani materi pelatihan yang sama.
jika trainer dapat mengamati trainer lain dalam organisasinya, mampirlah untuk mempelajari teknik dan gaya penyampaian yang baru. Nah teman-teman, dari sesi Preparing Yourself Mentally ini, hal apa saja yang kalian dapat? Tulis di buku catatan kalian ya, insight atau pertanyaan yang ingin kalian sampaikan nanti di kelas. Halo teman-teman, jadi kesimpulan dari subchapter Preparing Yourself Mentally ini mencakup 5 hal nih, yang merupakan cara-cara seorang trainer mempersiapkan dirinya sebelum trainingnya dimulai. Yang pertama adalah memperhatikan semua detail pelatihan. Hal itu termasuk waktu, platform, materi, dan lokasi. Yang kedua adalah terhubung dengan peserta. Di sini kita belajar bahwa peserta harus mendapatkan sesuatu setelah pelatihan telah selesai. Yang ketiga adalah mengenali tingkat kenyamanan pribadi ketika membawakan materi. Karena jika trainer tidak nyaman dengan materi yang dibawakan, maka trainer akan merasa gugup dan khawatir. Yang keempat adalah menyediakan banyak cadangan kegiatan. Karena peserta yang berbeda, tentu kegiatan trainingnya bisa berbeda juga. Yang kelima adalah fokus pada peserta training. Karena informasi pelatihan merupakan informasi yang baru bagi peserta, meskipun bukan informasi yang baru bagi trainernya. Halo teman-teman, selamat datang di sesi materi Arranging the Physical Environment. Gimana nih? Excited nggak buat belajar materi ini? Semoga kalian se-excited orang-orang di video ini ya. Pertama-tama, saya ingin mengajak kalian untuk berandai-andai terlebih dahulu nih. Bayangkan jika kalian adalah seorang trainer yang diberikan budget tidak terbatas. Apa yang akan kalian lakukan terhadap ruangan pelatihan kalian? Kalau saya, mungkin akan memilih meja yang ringan dan mudah dipindahkan, kursi yang empuk dan nyaman diduduki, lampu dengan pencahayaan terbaik, pengeras suara dengan kualitas yang paling bagus, media penyampaian materi yang paling nyaman, dan pengatur suhu ruangan yang mudah digunakan. Nah, semuanya tadi dapat membantu berjalannya sebuah active training program seorang trainer. Kenapa? Karena seperti istilah first impression matters. Sudah tahu kan? Nah, first impression matters ini bukan hanya berlaku pada orang yang baru kalian temui, tapi juga pada ruangan pelatihan seorang trainer. Bayangkan jika ruang pelatihan yang kalian datangi tidak menarik atau bahkan berantakan. Kalian pasti tidak tertarik kan? Sebagai seorang trainer, teman-teman tidak perlu takut untuk memindahkan peralatan yang ada di dalam ruangan trainer, bahkan dengan bantuan peserta. Dengan meminta bantuan pada peserta, trainer menawarkan mereka kesempatan untuk mengubah hal-hal yang ada di sekitar mereka, memanfaatkan lingkungan yang ada, dan dengan cara yang sangat halus menjadikannya milik mereka. Simpelnya, dengan mengajak peserta untuk membantu mengubah tampilan ruangan training, peserta akan merasa lebih diikut-sertakan. Jadi, desain ruangan seperti apa nih yang bisa digunakan seorang trainer dalam menyeting ruangannya? Yuk, kita langsung lihat saja contohnya. Yang pertama adalah tata interior yang biasa kita temui di ruangan kelas nih. Di pengaturan ini, semuanya duduk secara satu arah dengan pembicaranya di depan. Selanjutnya adalah tata interior yang kedua nih. Tata interior ini dapat digunakan jika trainer ingin membagi pesertanya ke dalam kelompok-kelompok kecil. Selanjutnya adalah tata interior yang ketiga. Tata interior ini dinamakan fishbowl, di mana para peserta mengelilingi sebuah pusat yang adalah meja. Kedua gambar ini merupakan tata interior fishbowl. Yang membedakannya adalah untuk yang sebelah kiri merupakan fishbowl dengan meja dan kursi yang banyak. Sedangkan fishbowl yang di kanan
terdiri dari meja dan kursi yang lebih sedikit. Selanjutnya adalah tata interior yang paling umum digunakan di dunia training nih, yaitu bentuk tapal kuda atau bisa juga disebut bentuk U. Ada yang tahu nggak kenapa bentuk tapal kuda ini merupakan bentuk yang paling umum? Boleh kalian isi jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Jawabannya adalah karena bentuk tapal kuda atau U ini memiliki berbagai keunggulan. Yang pertama adalah peserta dapat saling melihat saat presentasi sedang berlangsung. Yang kedua adalah kapanpun trainer ingin melakukan diskusi kelompok penuh, peserta dapat berinteraksi secara tatap muka dan langsung tanpa harus berpindah-pindah. Pengaturan bentuk ini juga nyaman untuk membagikan materi sesuai kebutuhan. Di sini, trainer hanya tinggal bergerak ke arah para peserta dan memberikan setumpuk materi pada peserta di setiap sisi tapal kudanya. Yang berikutnya adalah jika ruangan cukup besar, peserta dapat menarik diri dari meja dan dapat langsung membentuk kelompokan-kelompokan kecil. Yang terakhir adalah untuk diskusi kelompok yang penuh, beberapa peserta hanya tinggal memindahkan kursi mereka ke mulut U untuk membuat sebuah lingkaran. Tata interior selanjutnya termasuk yang cukup umum juga nih teman-teman, yaitu dengan mengumpulkan semua kursi di sekitar meja konferensi. Dalam banyak kasus, situasi ini sulit untuk diubah, karena satu-satunya meja yang tersedia adalah meja yang menempati seluruh bagian tengah ruangan, seperti gambar ini. Tata interior selanjutnya dapat digunakan jika trainer berencana untuk meminta peserta bekerja dalam subkelompok, yaitu dengan menempatkan kelompok sejauh mungkin dari satu sama lain, sehingga mereka tidak saling mengganggu seperti gambar ini. Dalam keadaan ini, jika trainer harus berbicara kepada seluruh kelompok setiap saatnya, buatlah komentar trainer sesingkat mungkin, karena jika komentar yang trainer berikan terlalu panjang, akan sulit bagi trainer untuk terhubung dengan seluruh pesertanya. Ruangan-ruangan kecil juga dapat digunakan jika ada, agar privasi subkelompoknya maksimum. Tetapi perlu diingat, hal ini hanya disarankan dilakukan jika program atau kegiatan memiliki waktu yang cukup panjang dan lama. Karena mengirim grup ke area breakout mungkin terlalu memakan banyak waktu. Tata ruang terakhir ini hanya dapat digunakan jika training melibatkan sedikit kebutuhan untuk menulis, membuat catatan, atau membaca dari manual pelatihan. Karena tata ruangan ini hanya menggunakan kursi saja nih teman-teman, dan menyingkirkan meja sepenuhnya. Dengan tata interior ini, tata letak apapun dapat diatur dengan lebih mudah dan cepat, baik itu akan membentuk lingkaran besar ataupun kecil. Menyingkirkan meja seperti tata interior ini juga dapat mengurangi formalitas lingkungan pelatihan dan mendorong diskusi kelompok yang lebih terbuka. Halo teman-teman, jadi kesimpulan dari subchapter Arranging the Physical Environment ini mencakup hal-hal yang ada di slide ini nih, yaitu tampilan ruangan pelatihan itu sangatlah penting karena mendukung kegiatan pelatihan, juga memudahkan baik bagi trainer maupun bagi peserta. Terdapat juga berbagai bentuk tata interior seperti yang di bawah ini, yang terlihat seperti ruangan kelas biasa, yang terdiri dari kelompok-kelompok kecil, yang bentuk fishbowl, berbentuk tapal kuda, yang bentuknya seperti di ruangan konferensi kerja, atau dengan subkelompok-subkelompok kecil, atau yang terakhir, tata interior tanpa meja.
tadi kita sudah mempelajari mengenai preparing yourself mentally, yaitu mengenai cara peserta mempersiapkan diri sebelum training dimulai. Dan juga kita sudah mempelajari mengenai physical environment, yaitu mengenai tata ruang seperti kursi, meja, dan lain-lain saat training dimulai. Sekarang kita akan belajar mengenai greeting participant and stabilizing report. Greeting participant and stabilizing report adalah pertemuan awal antara trainer dan peserta yang akan menjadi momen yang canggung. Maka dibutuhkan inisiatif trainer untuk membangun good report seperti kesan awal yang baik kepada peserta training itu sendiri. Terdapat 2 contoh situasi untuk hal ini, yaitu seorang trainer membuat tema team building untuk para pegawai dari 2 perusahaan manufaktur yang baru saja digabungkan. Program berlangsung dari pukul 9 hingga pukul 4 sore. Pada bagian email menginformasikan kepada peserta bahwa kopi dan donat akan tersedia mulai pukul 8.30. Pada pelaksanaan, training sudah mendapatkan morning treat. Hal ini adalah momen dan kesempatan pertama bagi para pegawai untuk bertemu dan bertegur sapa, dan beberapa peserta dari perusahaan yang sama tidak familiar dengan satu dan beberapa peserta tidak berusaha untuk bersosialisasi. Karena setelah mendapatkan kopi, mereka mulai memeriksa HP mereka dan membuka laptop di tempat duduk mereka. Beberapa peserta lain terlihat berjalan-jalan di sekitar ruangan, terlihat bingung untuk tempat duduk. Trainer tidak berada di dalam ruangan untuk menikmati kopi dan donat yang telah disediakan, dan trainer tidak bertemu para peserta sebelum dimulainya training. Trainer berada di kantornya dan sibuk memeriksa emailnya. Ketika dia melihat jam tangan dan menemukan waktu sudah 8.50, dia menyadari bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk melakukan beberapa panggilan telepon sebelum waktu dimulai. Sampai pada pukul 9.00, dia memasuki ruangan dan menyapa peserta untuk memulai langsung ke dalam materi trainingnya. Pada pukul 9.45, trainer merasa bahwa mungkin semuanya tidak berjalan sesuai rencana, karena ketika trainer menanyakan pertanyaan yang umum, tidak ada yang berinisiatif untuk menjawabnya secara sukarela. Dan ketika trainer memilih untuk mengarahkan pertanyaannya kepada peserta secara individual, jawaban peserta cukup pendek dan ada yang defensif. Trainer pun bertanya-tanya pada dirinya sendiri apa yang salah pada dirinya. Dari contoh situasi tersebut memberikan kita pelajaran bahwa hal tersebut dapat terjadi jika trainer tidak memiliki inisiatif untuk memberikan good report kepada pesertanya. Nah, sekarang saya akan memberikan cara sebelum training dimulai. Cara mengurangi ketegangan trainer adalah setidaknya menyapa peserta 15 menit sebelum training dimulai. Lalu, cara selanjutnya, trainer dapat berjalan-jalan santai di sekitar ruangan. Kemudian, trainer dapat membuat eye contact dengan para peserta. Lalu, apabila training dilakukan secara langsung, secara tatap muka, trainer dapat mencoba berjabat tangan dengan para peserta. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membuat peserta merasa nyaman berada di kondisi training tersebut. Selain itu, informal conversation dapat dilakukan oleh trainer untuk membangun kesan pertama good report yang baik, dan selain itu juga salah satu cara untuk connect pada para partisipannya. Beberapa pendekatan untuk informal conversation pada para peserta. Yang pertama, I've got something for you, di mana trainer dapat memberitahu mengenai field of experience itu sendiri kepada para peserta dengan keyakinan diri dan kepercayaan diri. Contohnya, saya memiliki pengalaman kerja di perusahaan Y selama 12 tahun. Lalu, saya juga pernah menjadi trainer. Saya berharap pengalaman saya dapat membantu saya menjawab pertanyaan mengenai hal-hal yang akan ditanyakan pada hari ini. Yang kedua, I've been through this too, di mana trainer menyampaikan bahwa ia pernah mengalami training tentang work assignment dengan para peserta. Nah, contohnya, seorang trainer harus memberikan training pada pegawai yang dituntut untuk produktif dan sering mendapatkan off-shift assignment. Sebelumnya, sang trainer menceritakan bahwa ia pernah mengalami off-shift dan memberikan encouragement setelahnya. Yang ketiga, I admire you. Di sini, trainer dapat mengungkapkan kekaguman terhadap partisipan. Yang keempat, you interest me, di mana trainer dapat menyampaikan atau mengekspresikan keterkaitannya kepada para partisipan dari training itu sendiri.
Semakin banyak peserta yang mengetahui bahwa trainer mempedulikannya, maka atensi yang diberikan para peserta akan lebih banyak pada program training itu sendiri. Greeting participant and stabilizing report adalah pertemuan awal antara trainer dan peserta yang akan menjadi momen yang canggung. Maka dibutuhkan inisiatif trainer untuk membangun good report seperti kesan awal yang baik kepada peserta training itu sendiri. Terdapat 2 contoh situasi untuk hal ini, yaitu seorang trainer membuat tema team building untuk para pegawai dari 2 perusahaan manufaktur yang baru saja digabungkan. Program berlangsung dari pukul 9 hingga pukul 4 sore. Pada bagian email menginformasikan kepada peserta bahwa kopi dan donat akan tersedia mulai pukul 8.30. Pada pelaksanaan, training sudah mendapatkan morning treat. Hal ini adalah momen dan kesempatan pertama bagi para pegawai untuk bertemu dan bertegur sapa, dan beberapa peserta dari perusahaan yang sama tidak familiar dengan satu dan beberapa peserta tidak berusaha untuk bersosialisasi. Karena setelah mendapatkan kopi, mereka mulai memeriksa HP mereka dan membuka laptop di tempat duduk mereka. Beberapa peserta lain terlihat berjalan-jalan di sekitar ruangan, terlihat bingung untuk tempat duduk. Sekarang kita akan mempelajari mengenai getting the best from the first 30 minutes of training. Apakah para peserta sudah memahami mengenai getting the best from the first 30 minutes of training? Baik, jika belum memahaminya, maka saya akan membantu menjelaskannya. Selain membangun good report, trainer juga harus memperhatikan 30 menit pertama dari kegiatan training itu dimulai. Pada 30 menit pertama ini, peserta training akan menentukan peran apa yang akan dia ambil dalam training kali ini. Apa yang menjadi tujuan saudara dalam mengikuti training ini? Terdapat beberapa hal di benak peserta training seperti yang mengindikasikan ketidaksadaran atau kegelisahan. Apa yang saya lakukan dalam hal ini? Agar trainernya betul-betul mengetahui apa yang ia lakukan. Mengindikasikan, mempertanyakan kecocokan antara trainer atau trainee. Hal ini mengindikasikan bahwa peserta tidak cocok. Apakah trainer benar-benar membantu saya? Saya takut sampai pada manajer saya. Hal ini mengindikasikan peserta tidak percaya pada trainer. Siapa yang akan mengurus pekerja saya, sementara saya berada di sini? Apakah saya harus menyalahkan ponsel saya? Kapan saya dapat melihat ponsel saya? Hal ini menunjukkan bahwa para partisipan memiliki kekhawatiran lainnya. Tetapi jangan khawatir, karena saya akan memiliki beberapa tips untuk membuat first impression yang baik berdasarkan kekhawatiran peserta yang ditampilkan. Pertama, kekhawatiran ketidaksabaran peserta. Trainer dapat melakukan training dengan tepat waktu serta dengan cara menarik minat para peserta training agar tidak terdistraksi dengan hal lainnya. Kedua, untuk mengatasi kekhawatiran peserta training yang sedang melakukan kompetensi trainer itu sendiri, trainer dapat menunjukkan bahwa trainer harus memiliki kepercayaan diri terhadap materi yang dia bawakan nantinya. Tetapi tidak perlu juga pura-pura mengetahui segala jawaban dari seluruh pertanyaan. Yang ketiga, untuk mengatasi rasa khawatir dari para partisipan yang meragukan kecocokan antara dirinya dengan trainer pada hari itu, maka trainer dapat meyakinkan para peserta bahwa mereka di sini hadir bukan untuk mengajari mereka, tapi untuk berinteraksi dengan mereka. Buatlah atmosfer yang saling mendukung dan juga saling membangun satu sama lain. Untuk mengatasi kekhawatiran para peserta trainer yang memiliki ketidakpercayaan kepada trainingnya, maka trainer dapat menunjukkan bahwa ia sangat menghormati dan menjunjung tinggi privasi serta kerahasiaan. Tunjukkan juga bahwa trainer itu siap mendengarkan dan responsif atas cerita-cerita dari partisipan training itu sendiri. Yang kelima, untuk mengatasi kekhawatiran lainnya, maka trainer dapat membiarkan para peserta berspekulasi atas apa efek yang akan dia dapatkan setelah ia melakukan atau menjalani seluruh program training dari hari tersebut. Buat juga suatu peraturan mengenai akses handphone pada HP training di hari itu. Greeting participant and stabilizing report merupakan pertemuan awal antara trainer dan peserta yang akan menjadi momen yang sangat canggung. Oleh karena itu, dibutuhkan inisiatif trainer untuk membangun good rapport. Adapun cara untuk mengurangi ketegangan saat training dimulai. Serta, greeting participant and stabilizing report memberikan pendekatan mengenai informal conversation. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai reviewing the agenda. Nah, rasanya belum lengkap ketika kita membuka training apabila tujuan dari training itu sendiri belum disampaikan. Untuk hal ini, terdapat beberapa cara untuk menyampaikan tujuan dari training itu sendiri. Yang pertama,
peserta, seperti misalnya untuk memberitahu para partisipan apa saja yang harus dipersiapkan oleh mereka. Sip. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai inviting feedback to the agenda. Tadi kita sudah menjelaskan tujuan dengan details dari kegiatan training itu sendiri. Bukalah ruang komunikasi untuk peserta memberikan feedback terkait hal yang sudah disampaikan training pada hari tersebut. Beberapa cara adalah dengan menanyakan, yang pertama, apakah hal yang telah saya sampaikan sesuai dengan apa yang peserta harapkan hari ini? Yang kedua, apakah terdapat hal-hal yang ingin peserta tambahkan untuk training hari ini? Dengan menanyakan hal itu, dapat memperlihatkan kepeduliannya pada para peserta training terkait penambahan kegiatan atau aktivitas pada training hari tersebut. Gimana nih teman-teman? Hal baru apa saja yang sudah kalian tulis dengan tinta biru di buku catatan kalian? Boleh banget di-share di kolom komentar ya, supaya yang lain bisa baca juga. Siapa tahu ada insight baru dari insight yang kalian dapatkan. Oh iya, jangan lupa juga untuk mengisi link evaluasi yang ada di description box di bawah ya. Sebelum kami pamit undur diri, yuk boleh kita tepuk tangan dulu untuk kita semua sebagai apresiasi kecil yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri. Yeay! Terima kasih kepada kalian semua karena telah ikut belajar bersama kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.